Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisik dan kognitif pengembangan di awal masa kanak-kanak. Perkembangan itu ada 4 macam, yaitu perubahan fisik, perubahan kognitif, perkembangan bahasa, pendidikan anak usia dini. 1. Perubahan fisik, tumbuhan dan perubahan tubuh. Berat badan merupakan perubahan fisik yang nyata yang menjadi ciri perubahan awal. Perkembangan motorik dan tidur. Ada keterampilan motorik kasar dan ada keterampilan motorik halus. Dan penelitian menunjukkan bahwa durasi tidak pendek pada anak-anak terkait dengan kelebihan berat badan, nutrisi, dan olahraga. Anak-anak yang kelebihan berat badan telah menjadi masalah kesehatan yang serius pada anak usia dini. Aktivitas fisik anak-anak prasekolah ditingkatkan oleh anggota keluarga yang terlibat dalam olahraga bersama dan oleh persepsi orang tua bahwa aman bagi anak-anak mereka untuk bermain di luar. Penyakit dan kematian. Keselamatan anak dipengaruhi tidak hanya oleh keterampilan dan perilaku keselamatan mereka sendiri, tapi juga oleh karakteristik keluarga dan rumah. 2. Perubahan kognitif. Tahap preoperasional Piaget. Tahap preoperasional, tahap kedua Piaget berlangsung dari sekitar 2-7 tahun, di mana anak-anak mulai mewakili dunia dengan kata-kata, gambar, dan pemikiran simbolis. Teori Vygotsky dan memproses informasi. Proximal Vygotsky memiliki batas bawah dan batas atas. Ada perhatian eksekutif melibatkan perencanaan tindakan, mengalokasikan perhatian pada tujuan, perhatian berkelanjutan, ingatan jangka pendek, strategi, dan teori pikiran. 3. Perkembangan bahasa. Pengertian fonologi dan morfologi dan perubahan sintaks dan semantik. Selama tahun-tahun prasekolah, sebagian besar anak secara bertahap menjadi lebih sensitif terhadap suara kata-kata yang diucapkan dan menjadi semakin mampu menghasilkan semua suara bahasa mereka. Anak prasekolah juga belajar dan menerapkan aturan sintaksis. Kemajuan dalam pragmatik dan literasi anak muda. Anak-anak kecil mulai terbiasa dalam wacana yang diperluas. Misalnya, mereka mempelajari aturan percakapan dan kesopanan yang spesifik secara budaya dan menjadi peka terhadap kebutuhan. Instruksi harus dibangun di atas apa yang sudah diketahui anak-anak tentang bahasa lisan, membaca, dan menulis. Pendidikan anak di usia dini. Variasi dalam pendidikan anak usia dini dan pendidikan untuk anak muda yang kurang beruntung. Pendekatan Montessori, filosofi pendidikan di mana anak diberikan kebebasan dan spontanitas yang cukup besar dalam memilih kegiatan dan diperboleh berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Pertimbangan inti dalam praktik yang sesuai dengan perkembangan. Kontroversi dalam pendidikan anak usia dini. Kontroversi saat ini dalam pendidikan anak usia dini melibatkan apa kurikulum untuk pendidikan anak usia dini seharusnya. Kontroversi lain berfokus pada apakah pendidikan prasekolah penting, terutama yang berkaitan dengan anak-anak yang tidak beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.